Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini masih melanjutkan kajian tentang fikih haji ya, manasik. Jadi kalau rukun haji kemarin ada ihram, lalu kemudian wukuf di Arafah, lalu tawaf, kemudian sa'i, dan terakhir adalah mencukur atau memotong rambut. Itu rukun ya. Jadi sekali lagi rukun dalam haji adalah sesuatu yang harus dilakukan sendiri, tidak boleh dibadalkan, tidak boleh digantikan dengan membayar denda atau dam. Itu namanya rukun ya. Tapi kalau wajib itu sesuatu yang bisa, yang harus dilakukan. Tapi kalau tidak bisa melakukan sendiri, bisa diwakilkan atau bisa digantikan dengan membayar denda atau yang disebut dengan dam. Sehingga ada perbedaan antara rukun dan wajib dalam haji. Tapi kalau dalam ibadah yang lain, ya sholat, namanya sholat itu wajib dan rukun itu sama. Ya. Fardu, wajib, rukun, sama artinya hal yang harus dilakukan. Dalam haji itu ada perbedaan tadi ya. Kalau rukun, sesuatu yang harus dilakukan dan itu tadi lebih ketat. Tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa digantikan dengan membayar dam. Tapi kalau wajib masih bisa ya, bisa diwakilkan, bisa digantikan dengan membayar dam. Oke ya, kita bicara rukun haji dulu. Ihram kemarin sudah. Ihram itu niat melaksanakan ibadah haji atau niat melaksanakan ibadah umrah. Kalau ibadah haji dulu yang dilaksanakan namanya ifrad. Haji baru umrah. Kalau dibalik, umrah dulu baru haji itu namanya tamattu. Jadi ingat ya, haji dan umrah itu ibadah yang mustaqil lah, yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Sehingga bisa dilakukan secara terpisah. Namanya tadi apa? Mustaqillah, ibadatun mustaqillah. Ya kayak wudu itu ibadah yang mustaqillah. Tapi ada ibadah yang tidak mustaqillah, yang dia punya keterkaitan dengan ibadah yang lain. Sholat itu punya keterkaitan dengan wudu, ya. Wudu. Jadi dia bisa menjadi sah kalau ada wudu. Maka disebut ghairu mustaqillah, dia tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan untuk menjadikan sahnya itu dengan ibadah yang lain. Apa? Wudu ya. Kalau dalam sholat apa? Wudu. Harus wudu, harus mandi junub bagi yang punya junub, artinya keabsahannya itu punya keterkaitan, punya ketergantungan dengan ibadah yang lain. Kalau wudunya sendiri mustaqil lah, sehingga kamu wudu bisa dilakukan kapan saja. Paham ya? Tidak harus ketika sholat. Mustaqil apa tadi artinya? Berdiri sendiri. Kebalikannya ghairu mustaqil lah, yang tidak berdiri sendiri.
Nah, haji dan umroh itu masing-masing itu mustaqil lah, sehingga bisa dipisah gitu. Tapi juga bisa digabungkan, namanya nanti haji kiron. Jadi dalam pelaksanaannya, haji itu ada 3. Ada haji ifrad, itu menurut ulama yang paling tertinggi karena memang paling berat. Beratnya itu karena menjaga ikhram, itu ya. Kenapa? Kalau ifrad kan mendahulukan haji, otomatis dia baru bisa lepas dari ketentuan yang terkait dengan muharramatil ikhram itu kalau dia sudah tahallul. Padahal untuk menunggu tahallul ke dalam haji itu harus menunggu selesainya wukuf, selesainya melakukan Jumratul Aqabah. Yang itu terikat oleh tanggal. Wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Jumratul Aqabah itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, lalu mencukur. Sehingga ketika dia untuk melepaskan ikhram itu harus menunggu tanggal itu. Itu kalau haji, karena ada mikot zaman ya, dari segi niatnya maupun dari segi beberapa pelaksanaannya itu. Tapi kalau untuk umroh kan tidak terikat. Kalau umroh dulu dia masuk kota Mekah, karena harus niat ikhram di mikot, kan begitu ya. Kalau diniati untuk niat umroh, berarti dia masuk di Masjidil Haram, di Mekah, langsung dia melakukan umroh. Tawaf, sa'i, jungnahmud, lepas sudah ikhramnya. Orang Joko ikhram, orang Joko muharramatil ikhram. Jadi yang berat dalam haji itu menjaga muharramatil ikhram. Ya, tidak boleh pakaian terjahit, laki-laki tidak boleh pakai wangi-wangi. Sehingga ulama yang ketat itu tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai sikat gigi. Ya, sampai beberapa minggu kan berat. Tidak boleh rontok rambut. Itu kan angel Joko ini ya. Kalau haji dulu kan harus menunggu sampai batas waktu pelaksanaan ibadah haji. Nah, kalau hajinya itu masuk ke Mekahnya itu ada jeda waktu yang cukup lama sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Joko ini kan suwe gitu loh maksud saya. Makanya ifrad itu haji yang secara pelaksanaan itu berat, abot suwe, ya, suwe. Hingga dianggap paling utama gitu ya. Dan tidak terkena dam ifrad itu. Karena memang dia melakukan ikhram itu dari mikot yang ditentukan untuk ibadah haji itu. Tapi kalau tamatuk dulu, maka harus kena dam. Kenapa? Karena dia nanti ketika untuk hajinya mikotnya tidak lagi dari tempat yang ditentukan. Mikotnya dari pondokan, dari asrama, dari apa? Hotel yang dia tempati itu. Gentinya, karena nggak dari mikot, dia harus membayar dam tadi, karena dari mikot itu hukumnya wajib. Ya, bisa digambarkan ya. Bayangkan aja kamu sedang haji gitu kan. Ya. Ikhram dari mikot hukumnya apa? Wajib. Oke, kalau gambarnya dia pakai tamattu ya, berarti tamattu itu mendahulukan apa? Umroh kan? Mendahulukan apa? Umroh. Oke, anggap saja dari Madinah masuk ke Makkah. Dia di Bir Ali harus niat ikhram. Bir Ali itu masih dekat dengan Madinah. Kira-kira sekitar baru beberapa kilo lah, nggak sampai 5 kilo. Itu ada daerah namanya Bir Ali yang memang tempat transit untuk melakukan niat ikhram bagi yang dari posisi Madinah menuju kemana? Mekah. Nah, kalau dia di Bir Ali ini, dia niat ikhram tapi untuk umroh, maka berarti kan hajinya belum niat, gitu kan? Karena memang untuk umroh, hajinya memang tamattu. Masuk di Mekah lalu kemudian dia tawaf, sa'i, gunting rambut, selesai sudah umrohnya. Tahallul sudah, paham ya? Sudah bisa normal kembali ya. Bisa pakai baju yang terjahit, sudah tidak ada larangan macam-macam, tidak ada larangan kumpul suami istri, tidak apa-apa sudah. Paham ya? Nah nanti ketika mau haji, dia kan harus niat lagi haji. Seharusnya kembali ke Mikot. Kemana tadi? Kalau dari Madinah ke Bir Ali. Dari mana? Kemana? Bir Ali, nama tempat. Tapi kan tidak mungkin kembali, ini jauh. Maka Madinah itu kan hampir 7 jam, tidak mungkin kembali. Maka lalu
diberikan kelonggaran untuk bisa ikhram, niat ikhramnya dari tempat tinggal dia, yaitu di hotel di Mekah itu, untuk menuju ke Arafah, ya, untuk menuju haji tadi. Udah di hotelnya dia pakai pakaian ikhram terus niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Tapi karena tadi ini ada pelanggaran atau ada ketidak terlaksananya namanya mikot tadi ini, maka dia terkena apa? Harus membayar yang namanya dam, senilai harga kambing. Ya, kalau sekarang antara 500 real di sana. Kalau di kuruskan Indonesia itu berapa? 5 kali 5 itu berapa? Hah? 25, jadi 2,5 juta. Ya, sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Gantinya apa tadi damnya? Gantinya karena terjadi pelanggaran apa? Mikot. Terjadi pelanggaran apa? Mikot untuk haji itu. Itu syariatnya begitu memang, syariatnya begitu. Itu yang sekarang diperdebatkan dam tamatu itu namanya dam lin nusuk karena adanya ibadah, karena ibadah, bukan karena pelanggaran. Tapi karena mencukur rambut, ya, paham ya? Itu namanya dam karena pelanggaran. Ya, bisa karena litarofuh, karena seneng-seneng pakai minyak wangi atau apa itu. Kalau ini namanya dam lin nusuk karena tidak mikot dari mikot tadi. Makanya kenapa tamatu itu kok kena dam? Ya karena seneng-seneng. Tamatu itu artinya seneng-seneng. Dia cepat, apa istilahnya, melepaskan ikhramnya, kambangan ini terlepas tadi. Udah, menuju ke wukuf ke Arafah dulu. Ke Arafah. Itu kalau pakai haji namanya haji tamattu. Haji apa? Tamattu tadi. Ada haji kiron, ini yang menyertakan duanya langsung. Tadi kan ibadah mustaqil lah ya, antara haji dan umroh itu ibadatun mustaqil lah, ibadah yang berdiri sendiri. Tapi dia bisa disatukan dalam pelaksanaannya. Namanya haji kiron. Apa namanya? Haji kiron. Sehingga niatnya cukup sekali. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan wa akhramtu bihima. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Itu ya sudah cukup. Atau nawaitu al-hajja wal umrata wa akhramtu bihima. Nah, hajinya nanti kalau dia sekali melaksanakan, sudah. Paham ya? Wukuf, dia tawaf, sa'i, ya sudah. Haji dan umrohnya sudah selesai. Paham ya? Karena untuk umrohnya kan sesungguhnya hanya tawaf dan sa'i, cukur rambut saja. Gitu. Paham ya? Itu haji kiron. Nah, yang tertinggi itu dalam pendapat para ulama itu haji ifrad, tamattu, lalu haji kiron. Kiron paling enteng karena digabung tadi itu ya, satu kali niat itu. Oke ya. Jadi setelah ikhram tadi, kemudian dari mikot, ikhramnya apa? Rukun apa wajib? Ikhramnya itu rukun apa wajib? Niatnya tadi rukun apa wajib? Rukun. Tapi dari mikotnya, hukumnya apa? Rukun apa wajib? Dari start tempat yang ditentukan, hukumnya adalah wajib. Oke. Apa yang dilakukan kedua setelah sampai di Masjidil Haram? Tadi ya, disunahkan ketika sudah niat ikhram itu membaca talbiyah. Jadi talbiyah itu disunahkan. Labbaik Allahumma labbaik itu disunahkan pada saat orang sudah niat ikhram. Nah, sebelum niat ikhram itu disunahkan mandi dulu. Mandi pakai wangi-wangian dulu sebelum niat. Ya. Bersih-bersih dulu. Setelah itu baru kemudian niat ikhram tadi. Pakai pakaian ikhram dulu, baru kemudian niat. Ya. Pada saat itu sudah disunahkan talbiyah. Setelah niat itu sunahkan apa? Talbiyah. Tapi masuk Masjidil Haram, tidak lagi baca talbiyah, dibaca doa yang lain. Ya. Masuk, kemudian tawaf. Berapa kali tawaf? 7 keliling. Dimulai dari Hajar Aswad, batu yang di pojoknya
Ka'bah itu yang menempel di pojok Ka'bah. Orang harus berada incer ya, lurus dengan posisi Hajar Aswad ketika memulai. Anjurannya ketika kondisi normal, umpamanya kakek wong ya digongkon mengusap dulu Hajar Aswad. Yum, baru kemudian jalan. Tapi karena tidak mungkin ya dari jauh, cukup dengan dilambaikan tangannya, lalu kemudian dikecup tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Nah, nanti sampai di Hajar Aswad 1 putaran. Nah, dalam tawaf posisi Ka'bah itu ada di kiri kita. Ada berjalannya begini. Ini, ya. Kalau jarum jam itu kanan apa kiri? Kanan kan? Ini berbalik dari jarum jam. Kiri. Aduh, paham ya? Berputarnya. Posisi Ka'bah di kiri dan badan kita tidak boleh posisi menghadap Ka'bah itu enggak. Tapi di pundak kita ini. Jadi tidak boleh melakukan miring, ngadep Ka'bah enggak boleh. Itu beruantaran kalau itu nanti ya. Banyak orang. Jadi posisinya jalan gini biasa, tapi posisi Ka'bah itu ada di kiri kita itu. Ya. Lalu tidak diperkenankan menyentuh Ka'bah. Satu, karena potensi Ka'bahnya itu ada minyak wangi. Yang kedua, memang tidak boleh posisi menghadapkan dengan sengaja. Tapi kalau terdesak kemudian kita tidak sengaja kemudian menghadapkan, ya tidak apa-apa. Paham ya? Segera kembali pada posisi. Berapa kali? 7. Berakhir nanti. Nah, satu-satunya dalam ibadah haji yang harus suci itu tawaf. Harus dalam keadaan apa? Suci. Maka tawaf itu seperti sholat. Jadi ibadah yang harus suci sebenarnya cuma 2. Ibadah ya. Dalam bentuk ibadah yang murni. Apa? Tawaf. Sholat dan tawaf itu. Ya. Ibadah yang asli yang murni harus suci. Jika kalau kita di putaran kedua, umpamanya ya, dalam kondisi kita hadas kentut, yang paling pasti kentut itu pasti batal, tidak ada khilaf, tidak ada. Tapi kalau menyentuh lanang, nyentuh wedok, baik itu muhrimnya maupun yang bukan, itu masih ada perbedaan pendapat. Masih bisa cari intikal madzhab, itu masih bisa. Tapi nek ngentut gak ono. Madzhab yang mengatakan tidak batal itu tidak ada. Apalagi kentutnya besar ya. Nggak ada khilaf belas itu ya. Ya bodoh wae, cilik gede bodoh wae. Sehingga tidak bisa intikal madzhab. Tapi kalau untuk urusan lamsur rajul al-mar'ah atau lamsu ar-rajul zaujatahu, itu masih bisa. Ada perbedaan pendapat, kita bisa intikal madzhab. Ya. Sehingga kalau orang dalam kondisi tawaf putaran kedua kok batal, maka harus wudhu terlebih dahulu. Berarti putaran yang batal itu yang kedua. Yang pertama tetap sudah dinyatakan apa? Sah. Yang batal yang keberapa? Kalau kentutnya yang kedua berarti yang batal yang kedua. Yang keempat yang keempat. Jadi cukup baleni saya nomor luru tadi. Kalau kentutnya itu di putaran kelima ya kelima. Paham ya? Tidak ada doa khusus yang harus dilakukan, enggak. Ibadah yang ada rukun kauli itu hanya di sholat. Ya. Kalau niat itu pasti ya di semua ya. Di sholat itu kan yang harus itu kan baca Fatihah, baca tahiyat, ya, baca sholawat, baca salam. Ya, itu saja sudah. Selebihnya itu fi'li, makanya ibadah itu bisa dilakoni sapa wae, masih ora iso maca Arab. Dalam arti durung iso iso dilakoni. Apalagi haji itu tidak ada rukun kauli sama sekali. Niat ikhram itu mau pakai niat bahasa Jawa, dalam hati boleh saja. Ya Allah, kalau niat ikhram, haji, nambah ibadah haji, lillahi ta'ala, ya sudah sah. Paham ya? Tawaf itu nggak ada rukun kaulinya. Ya sudah berputar itu aja sudah. Makanya dalam haji itu tidak ada persyaratan akilun balihun, ya, tidak ada syarat itu. Bahkan tidak ada syarat karena tidak harus akilun
Orang gila pun sah haji itu. Ya, paham ya? Sah. Orang yang haid pun ya untuk niat ikhramnya boleh. Kecuali tawaf ya yang tidak boleh. Niat ikhramnya boleh. Paham ya? Boleh. Banyak bawa anak kecil dihajikan. Cuman ulama berbeda pendapat. Apakah lalu ketika dewasa kembali wajib melakukan apa tidak? Itu yang terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ya sudah gugur karena hajinya saat kecil itu sudah dinyatakan sah itu. Tapi dia mengatakan ya harus mengulang ketika kecilnya belum istitoah. Paham ya? Belum ada kewajiban. Itu perbedaan pendapat. Tapi untuk sahnya, sah. Paham itu? Ya. Oke, berapa kali tawafnya? 7 kali. Ya, baca itu dok. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu yang diajarkan Nabi, yang standar dibaca. Tapi menambahkan doa lain, monggo, itu juga ada ajaran atau ada panduannya. Tapi tidak merupakan keharusan. Nambah tunggu deui oleh, cuman jangan donganya jangan vulgar-vulgar. Jangan terlalu vulgar, jangan terlalu pragmatis ya. Ya Allah, apa itu bisa jaluk mobil itu disebut KP merek mobil. Akhirnya kayak satu kumpul tapi jadi tukang parkir ya. Masuk mobil sak mono kayak kayak kan kok dia. Sudahlah kamu daripada susah ngeraput mobil jadi tukang parkir aja tiap hari kan. Kayak orang duwe mobil kan gitu jadi akhirnya. Oke ya itu dalam tawaf. Kalau sa'i, oke tawaf selesai. Maksudnya habis tawaf itu lalu disunnahkan sholat sunat 2 rakaat. Syariatnya begitu ya. 2 rakaat sholat sunat li tawaf itu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Termasuk sholat sunat di makom. Makom itu bukan kuburan ya kalau kita. Makom itu apa? Tempat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Apa? Nabi Ibrahim. Telapak kakinya Nabi Ibrahim. Dan bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail itu. Ya Allah, ya Rahman. Nah, kalau sa'i itu perjalanan. Sa'i itu melaku ya, sa'i itu melaku. Kalau tawaf itu artinya berputar. Tawaf itu hasilnya apa? Muter. Kalau sa'i itu berjalan, berusaha. Ya. Jadi sesungguhnya haji itu simbolisasi ya. Perlambang napak tilas dari sebuah perjalanan hidup. Paham? Yang disuruh ikhram, nggak boleh pakai pakaian terjahit, kayak bayi itu lah karena jahitannya pakaian. Ya, bayi seperti bocah. Cuman karena si jenggoten kan tidak pakai model apa istilahnya, anu bayi kan ya. Suruh pakai pakaian ikhram itu ya, kayak anduk itu kan selomping. Perjalanan dari nol, ya. Tawaf itu pergerakan hidup. Ada perputaran, ada pergerakan. Hidup kita ini juga merangkak. Itu yang katakan proses ya. Ada proses menjalani kehidupan. Simbolisasinya dari tawaf itu. Namanya hidup itu pasti ada pergerakan. Kalau sudah diam, tidak ada sebuah pergerakan, maka itu namanya mati sudah. Paham ya? Jadi orang dalam posisi yang diam, tidak bergerak, itu artinya dia sudah mengalami sebuah kematian. Jadi stagnan, artinya tidak lagi ada inovasi, tidak lagi ada pergerakan, itu sesungguhnya sudah sebuah kematian. Nah, kehidupan itu dalam hal ibadah haji itu diperlambangkan melalui yang namanya tawaf. Apa namanya? Tawaf itu. Lalu ada lagi apa? Sa'i. Sa'i itu usaha tadi itu. Perjalanan kalau di situ. Dari mana? Dari bukit namanya apa? Sofa. Menuju ke
Marwah. Sampai terus juga itu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi dulu pada saat Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah meninggalkan istrinya, ya. Di Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu, yang punya istrinya itu dengan Nabi Ismail, ya. Lalu kemudian mencari air, gitu. Itu bolak-balik. Dari mana? Safa ke Marwah. Baru menemukan air di tempat namanya Zam-Zam. Zam-Zam itu karena kakinya Nabi Ismail itu saat kecil itu dia posisi nangis dengan digerak-gerakkan lalu kemudian keluar airnya. Ini akeh terus kemudian istrinya Nabi Ibrahim Siti Hajar besar ya kan? Hajar. Lalu dikumpulkan Zamzim gitu ya. Zamzim itu artinya kumpul, lumbuk gitu ya. Sampai jadi sumur. Sampai hari ini adalah sumur yang tidak pernah telat dan besar. Bisa langsung diminum, ya. Yang paling bersih, paling higienis itu ya air Zam-Zam itu. Nah, perjalanan dari Safa ke Marwah, ya, dalam perjalanan ini 7 kali itu lalu dijadikan sebagai salah satu rukun dalam ibadah haji dan umroh, ya. Apa istilahnya itu, di sesuatu yang di apa, kalau dalam bahasa Al-Quran wa tarakna alaihi fil akhirin. Jadi monumen, ya, dijadikan monumen untuk sebuah apa perjuangan seorang ibu dalam mencari minum untuk air minum maka untuk anaknya itu. Namanya sa'i, artinya hidup itu harus ada perjuangan, gitu loh ya. Tidak boleh diam, tidak boleh tawakal tok ora oleh. Mengusul Allah tawakal dan tidak bisa. Harus ada namanya sa'i. Ada namanya apa? Sa'i. Jadi tawaf sebagai simbol kehidupanmu itu terus berputar. Untuk bisa masuk dalam perputaran hidup itu, kamu harus ada namanya sa'i, itu usaha. Dari mana tadi? Sa'i. Dimulai dari Safa. Berakhir nanti di Marwah 7 kali. Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2 kali, Safa Marwah 3 kali, sampai terakhir nanti di Marwah. Bukit, dulu itu adalah bukit. Sekarang sudah ya sekedar ada bekasnya saja gitu. Toto naik. Sudah masuk di kawasan Masjidil Haram. Di empernya, ya. Dari Ka'bah itu kelihatan itu. Itu namanya sa'i. Udah selesai, kemudian dengan rambut selesai. Kalau umrah sudah selesai. Orang haji juga selesai. Ya. Itu sa'i. Nah, puncak ibadah haji itu, rukun itu namanya wukuf kalau haji itu. Jadi sebelum melakukan tawaf dan sa'i, orang setelah niat ihram haji dari mana tadi? Dari Mekot apa dari Pondokan? Dari Pondokan kan? Dari apa? Hotelnya, gitu ya. Dia niat terus menuju ke Arafah. Menuju ke mana? Arafah. Udah, tanggal 9 Dzulhijjah, ba'da zuhur, dia mulai waktu wukuf itu di Arafah. Apa yang dilakukan? Ya diem saja di sana. Diem pun sah, pokoknya ada di situ secara fisik.
Ya, cuman kan nggak mungkin dong saat itu saat yang mustajabah, tempat yang mustajabah kok diem tok, ya nggak mungkin kan. Banyak baca Quran, banyak membaca kalimat thayyibah, istighfar, banyak zikir, banyak wirid, banyak berdoa, gitu ya di tempat itu. Karena tempat yang apa? Mustajabah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wong kok wis teko ngene Arafah, dia melakukan wukuf di Arafah, orang sampai diampuni dosanya, itu berarti sudah sesuatu yang sudah keterlaluan. Artinya mesti diampuni, gitu lah, mesti diampuni di Arafah itu. Asal bukan hakul adami itu. Ya, pasti apa? Diampuni. Karena yang menjadikan mahal haji itu kan di situ. Ya, mahal biaya haji kan, uang kan berebut itu untuk bisa dapat pengampunan itu di sana. Jadi wukuf itu apa? Berhenti. Wukuf itu apa? Berhenti. Dan itu semuanya harus pakai. Ya, satu-satunya yang harus memakai pakaian ihram itu wukuf. Tapi kalau tawaf itu tidak harus pakai pakaian ihram. Paham ya? Sa'i tidak harus pakai pakaian apa? Ihram. Ketika orang sudah selesai, ya, tahallul, nanti ya tanggal 10 Dzulhijjah, selesai wukuf, kemudian Muzdalifah, mabit, melempar jumrah, lepas. Nanti dia tawaf ifadah tidak harus pakai, sudah lepas, sudah pakaian ihramnya, gitu ya. Paham ya? Tapi kalau wukuf harus pakai pakaian apa? Ihram. Harus pakaian ihram. Semuanya sama semua. Kalau orang di Arafah kok tidak pakai ihram, berarti dia tidak haji, petugas. Polisi, mungkin dia petugas tukang yang panitia akomodasi dan sebagainya. Ya. Tapi yang haji itu pasti pakai pakaian apa? Ihram itu. Nah, jadi yang di tenda-tenda itu kita sholat. Sampai kemudian menjelang maghrib, oleh ibadah itu mulai startnya. Kemudian berangkat menuju ke Muzdalifah, melewati Mina menuju Muzdalifah, melewati Muzdalifah. Di situ ada syariat yang berupa mabit di Muzdalifah, bermalam malam hari itu. Ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Ya. Nah, Muzdalifah itu karena lewat dan mabitnya sebentar, tidak ada fasilitas di situ, yang tepi jalan, lapangan-lapangan begitu. Lalu kemudian menuju ke Mina, ya, Mina. Bermalam istirahat, pagi hari, ini waktunya mestinya, yang pendapat yang paling kuat itu, waktu untuk melempar jumrah tanggal 10 Dzulhijjah, pada saat kita hari raya, di sana tidak perlu riayan, yang haji itu ya. Melempar jumrah namanya Jumratil Aqobah. 7 kali lemparan. Tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. Kalau sudah Jumratil Aqobah, cukur gunting rambutnya ini sudah lepas. Sudah tahallul. Tapi tahallul awal namanya. Sudah boleh melakukan hal yang dilarang dalam ihram, kecuali kumpul melakukan hubungan suami istri, yang tidak boleh. Nanti nunggu dulu tahallul tsani setelah tawaf ifadah. Ya, setelah tawaf itu. Di tanggal 10 apa yang dilakukan? Melakukan apa? Melebar jumrah. Jumrah itu apa? Aqobah itu. Ya. Oke. Kembali lagi ke Mina, di apa, di pondokannya itu, di kemah. Malam hari nanti mabit di situ, namanya mabit itu hukumnya wajib ya. Saya mengatakan sunnah mabit. Pagi atau siangnya nanti tanggal 11 melebar lagi 3 kali. Jumlatul ula, wusto, aqobah. Balik lagi. Itu semua simbol ya. Perlawanan terhadap setan ya. Jadi pada Nabi Ibrahim digoda oleh setan, lalu untuk tidak nyembelih putranya itu, ya, Nabi Ibrahim melempari setan. Lemparan itu lalu disimbolisasikan bahwa hidupmu itu ada yang mengganggu, ada yang merusak. Paham ya? Simbolnya adalah melalui perlawanan dengan setan. Lempar. Kalau dulu itu lingkaran, sekarang sudah seperti dibuat tembok begini, jadi lemparannya lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanggal 12
Berarti 10 itu 1 namanya Jumratil Aqabah. Kalau yang tanggal 11 itu, kalau dia namanya Ayyamut Tasyrik ya, berarti tasyrik itu 11, itu ada Ula Wusta Aqabah, lalu bermalam, pagi harinya atau siang harinya, Ula Wusta Aqabah, terus kembali ke pondokan di tempatnya di Mekah lagi, kembali ke hotel. Paham ya? Untuk melakukan tawaf ifadah itu, ya. Kalau sudah tawaf ifadah, maka dia sudah selesai. Paham ya? Tawaf ifadah lalu kemudian sa'i dulu lalu kemudian selesai. Tapi tidak perlu cukur lagi sudah. Nanti sudah cukur setelah Jumratil Aqabah tanggal 10 ya. Tawaf ifadah, sa'i, sudah selesai. Sudah tahallul sani namanya. Tahallul apa? Sani. Udah yang kedua berarti sudah lepas total dari wis dadi Pak Kaji. Ya. Pak Kaji asli itu. Kaji gede. Ini umroh tok jenenge kaji cilik, ya. Ya, Ustaz Nasrul itu umroh haji kecil. Nah, haji dan umroh itu namanya haji gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Itu gambaran dari pelaksanaan dari ibadah haji. Lebih fa'ana bi barakatihi